semua, khususnya siswaku kelas 11 multimedia. Bagi kalian yang belum mengetahui fungsi tombol dari kamera DSLR, yuk ikuti video berikut ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tombol-tombol kamera DSLR ini. Ya, kebetulan yang saya pakai adalah kamera Canon E750D. Ya, ini yang saya pakai, jadi saya akan menjelaskan beberapa tombol yang ada pada kamera ini. Oke, pertama adalah ini adalah blitz ya, blitz bawaan dari kamera tersebut. Ini fungsi dari blitz bawah sini. Kemudian yang ini adalah tatakan untuk penambahan blitz eksternal atau flash eksternal ya. Jadi kalau kita punya yang seperti ini, nah contohnya seperti ini, kita bisa memasukkan dia di sini, dimasukkan di sini. Ini tatakannya seperti ini, fungsinya itu. Kemudian fungsi selanjutnya adalah ini adalah shutter speed. Maaf, ini adalah shutter. Jadi shutter ini fungsinya untuk memotret. Jadi tombol potretnya ada di sini. Kemudian selanjutnya ini adalah display. Kemudian ini tombol ISO dan ini lingkaran. Ini biasanya dipertanyakan ya sama teman-teman, fungsi dari bulatan-bulatan di sini apa aja. Yang pertama adalah M ini adalah manual ya. Nah, ini ada tombol off-nya sebelumnya. Sini ke on, sini ke off, dan kalau sini berarti dia ke view. Nah, karena saya akan masuk ke dalam manual, maka saya akan ke on dulu. Maka akan seperti ini ya. Ini oke, yang pertama adalah M ya. Kita setting M di sini manual. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Jadi manual itu fungsinya adalah semua yang kita gunakan, mulai dari shutter speed, ya, aperture sampai ISO-nya itu manual. Dan kelengkapan yang lain juga manual. Jadi kita maksud secara oke ya. Selanjutnya adalah AV di sini. AV ya. AV ini adalah aperture value production. Yang bisa diganti adalah aperture dan ISO. Untuk shutter speednya dia otomatis akan tersetting. Kemudian selanjutnya untuk yang TV. Nah, kalau TV ini kebalikannya dari AV. Jadi untuk si TV ini adalah shutter speednya yang bisa diganti. Untuk aperturnya otomatis. Jadi kalau TV itu shutter speed dan ISO. Untuk AV tadi adalah aperture dan ISO. Nah, itu bedanya. Kemudian selanjutnya adalah P. P atau bisa disebut dengan program. Nah, di dalam program ini aperture dan shutter speed secara otomatis sudah tersetting. Nah, kita tinggal mengganti ISO-nya saja. Ini catatan untuk ISO ya. Nah, hanya ISO-nya saja yang bisa kita ganti. Jadi untuk kecepatannya dan diafragmanya otomatis sudah tersetting. Oke. Kemudian selanjutnya A+. Nah, di sini A+. A untuk automatic scan intelligent auto. Jadi semua di sini sudah tersetting secara otomatis. Kita tidak perlu men-setting lagi. Jadi ini adalah mode otomatis untuk bagi pemula ya. Kalau mau asal jepret aja seperti kamera pocket, kita biasanya pakai A+. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan ada gambar-gambar lagi tuh kan. Selain A+ kan di sini kan ada beberapa gambar. Dan beberapa gambar ini adalah gambar auto semua. Kalau yang ini adalah jika kamu tidak ingin menggunakan flash ya, flashnya off. Ini flashnya off. Kemudian yang ini CA. Ya, CA itu adalah creative auto. Sama. Nah, ini jika kita ingin mengatur backgroundnya blur atau apa, jadi secara otomatis dia sudah bisa. Nah, seperti ini. Maunya seperti apa? Oke. Selanjutnya gambar orang nih, kepala, gambar pemandangan, gambar bunga, gambar orang lari. Nah, kalau gambar orang ini adalah portrait. Jadi posisinya portrait, kamera untuk portrait. Kalau landscape ya pemandangan, jadi posisinya adalah landscape. Ya, landscape. Kemudian kalau gambar bunga adalah untuk pengambilan gambar secara push up. Kemudian kalau orang lari adalah pengambilan gambar secara continuous. Jadi istilah lainnya kalau kamu mau pengambilan gambar perlombaan atau orang lari atau kendaraan, nah itu pakainya yang ini. Jadi objeknya bisa tetap di tengah dengan gambarnya yang blur ya. Oke, kemudian setelah masuk ke sini semua sudah saya jelaskan.
kita masuk ke tengah ya, ke tengah ini. Nah ini ada tombol menu fungsinya untuk mengeluarkan menu ya, seperti ini. Kemudian ini info untuk mengeluarkan info dari kamera tersebut. Jadi kalau kita misalnya punya satu gambar seperti ini, kalau kita pencet info, nah maka dia akan keluar kapan dia diambil, dengan ISO berapa, dengan kecepatan berapa, dengan diafragma berapa ya. Itu untuk mengetahui infonya. Kemudian ini adalah record. Jika kita sudah masuk ke video seperti ini, saya buka video seperti ini. Nah ini fungsinya adalah tombol record. Nah, tombol record seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya nih F. Nah ini kita akan, jika kita masuk ke tombol manual, di sini kita setting manual ya, maka seperti ini. Jika F ini kita tekan dan kita rubah, nah maka dia akan merubah aperturnya, akan ganti seperti ini. Tapi kalau kita lepas, kita putar biasa yang seperti ini di sini, nih, nah maka hanya akan ada kecepatannya saja yang akan berpindah. Ya, ini kalau ini untuk white balance, kemudian ini untuk auto fokusnya. Nah ini AI-nya, fokusnya mau seperti apa. Kemudian ini untuk tampilan fokus juga, maunya seperti apa. Kemudian yang ini adalah untuk timer ya, mau timer, mau continuous, kayaknya ini. Kemudian tombol ini, play ini adalah tombol untuk melihat beberapa objek yang sudah kita ambil. Ini kita bisa geser kiri kanannya. Jadi kalau ini adalah tombol eraser. Jadi misalnya saya punya gambar, misalnya ini, kita hapus, kita pencet eraser, oke, jadi bisa dihapus ya. Kemudian ini untuk tombol zoom in, zoom out ya, fungsi kamera tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian samping di sini. Oke, nah ini ada untuk si lensa itu sendiri, AF dan AM. AF ini adalah autofocus, MF adalah manual focus. Jadi autofocus itu untuk si lensa ini. Kalau sudah auto berarti kita nggak perlu muter yang depan ini. Tapi kalau manual fokus, kita bisa memfokuskan secara manual menggunakan putaran lensa yang sebelah sini. Sedangkan ini stabilizernya, on off-nya, fungsinya untuk menstabilkan jika kita merekam video. Nah, kemudian tombol yang kedua, bukan tombol sih, apa ya ini namanya, lensa ya. Jika kita putar lensanya seperti ini, dan zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah, tapi kalau ini yang depan adalah fokus, untuk fokus dari lensa tersebut. Kemudian tombol ini, nah tombol ini adalah untuk melepas dari lensa tersebut. Jika lensanya mau dilepas, berarti kita harus lepas. Ini dipencet, kemudian diputar. Nanti dipaskan dengan posisi, nah ini ada tanda warna putih, dipaskan di tombol warna putih ini. Oke, kemudian ini, nah ini adalah shutter, untuk tempelan shutter ya. Jadi kalau kamu punya remote shutter bisa masukkan ke sini. Nah ini untuk mic ya. Kemudian ini untuk AV, berarti suara ini AV. Kemudian yang kecil ini adalah untuk HDMI sebelah sini. Oke, kemudian sebelah sini samping. Nah, ini untuk memory card. Jadi kita bisa lepas seperti ini, digeser, dilepas. Nah, ini bisa kalau mau dilepas ditekan dulu, kemudian diambil. Untuk masukkannya juga ditekan lagi, kemudian ditutup. Nah, yang paling bawah nih ya, lingkaran ini untuk tripod ya. Untuk tripod bisa masukkan ke sini, diputar. Sedangkan ini adalah untuk baterainya. Kalau kita lepas aja pakai sini. Nah, ini baterai. Nah, ini untuk melepasnya, kita tekan seperti ini. Maka dia bisa diambil baterainya. Oke, kita tutup kembali. Apalagi ya, sudah lengkap sepertinya. Jika masih ada yang kurang bisa ditanyakan, kalian bisa komen di kolom di bawah ya, apa yang kurang, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Mungkin kalau ada masukan yang perlu untuk video saya, boleh dikasihkan saran, ada yang kurang atau mungkin
ada yang salah, boleh dimasukkan saran ke saya, nanti akan saya perbaiki. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.